Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andai Wahyuni dengan NIM D101211177 dari kelas PPKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan efektivitas transportasi umum dalam hal ini Transma Minasata di pusat kota dengan kawasan suburban Makassar. Eh, untuk studi kasusnya tersendiri terdapat pada kawasan urban dan suburban. Untuk kawasan urbannya yaitu pada kampus 2 PNUP hingga kampus 2 PIP. Untuk kawasan suburbannya yaitu memiliki rute pada kampus Teknik Unhas Goa hingga Kemal Panakukang. Kemudian terdapat latar belakang, ya, jadi transportasi teman bus merupakan layanan transportasi umum yang beroperasi di perkotaan yang ada di Indonesia sebagai pelayanan dengan tema by the service. Bus ini beroperasi di wilayah urban hingga ke daerah suburbannya. Eh, jadi adanya beberapa rute teman bus di wilayah urban dan suburban ini menyebabkan minat masyarakat meningkat untuk menggunakan transportasi umum. Hal tersebut menjadikan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penggunaan bus sehingga penggunaan bus menjadi lebih efektif. Kemudian terdapat standar rencana pengembangan. Dalam hal ini saya mengutip pada buku dokumentasi evaluasi program by the service teman bus di Indonesia. Jadi penyediaan transportasi publik perkotaan dengan skema BTS di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan rencana strategis pengembangan transportasi publik berbasis jalan yang diamanatkan di dalam RPJM 2019 hingga 2023. Eh, 2023. Pada proses pengajuan program BTS, rencana jaringan trayek transportasi publik di Provinsi Sulawesi Selatan ini, hasil kajiannya sebelumnya dilakukan perubahan sesuai dengan standar dari Kementerian Perhubungan, di mana hasil kajian trayek transportasi publik perkotaan dengan skema BTS ini merekomendasikan sebanyak 4 koridor. 4 koridor. Kemudian terdapat hasil survei, di mana hasil survei saya dapatkan dari survei sekunder, yakni berasal dari eh, penelitian terdahulu. Untuk hasil survei pada kawasan urbannya secara berurut faktor yang paling dominan yang menjadi kinerja berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna yaitu variabel sikap empati petugas, kenyamanan penumpang, fasilitas fisik, jaminan keamanan, ketanggapan petugas, ketepatan waktu, aksesibilitas, dan keandalan petugas. Untuk kawasan urbannya yakni faktor yang paling dominan yang menjadi kriteria berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan angkutan taman bus pada koridor ini yaitu variabel aksesibilitas, kemudian disusul secara berurut fasilitas fisik, dan yang terakhir yaitu uh, keandalan petugas. Kemudian terdapat hasil analisis. Jadi terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam perbedaan efektivitas penggunaan bus di kawasan urban dan suburban. Faktor yang pertama yaitu jaringan transportasi. Jadi apa? Seperti yang diketahui, pusat kota Makassar itu cenderung memiliki jaringan transportasi umum yang lebih baik dibandingkan kawasan suburbannya. Di pusat kota biasanya terdapat lebih banyak pilihan moda transportasi umum, dalam hal ini angkutan bus. Sedangkan pada kawasan suburban itu terdapat lebih sedikit, yakni pada umumnya hanya terdapat angkot dan ojek. Untuk faktor kedua yaitu ketersediaan layanan. Eh, jadi ketersediaan layanan transportasi umum di pusat kota Makassar biasanya lebih baik daripada kawasan suburban. Di pusat kota, eh, pelayanan bus ini seringkali tersedia sepanjang hari dengan frekuensi yang lebih tinggi. Sementara itu kawasan suburbannya eh, mungkin lebih rendah dan terbatas pada jam-jam tertentu. Untuk faktor ketiga yaitu volume penumpang. Jadi pusat kota Makassar itu biasanya memiliki volume penumpang yang lebih tinggi dibandingkan kawasan suburban. Kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi di pusat perkotaan menyebabkan jumlah penumpang transportasi umum ini menjadi lebih besar. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kepadatan dan kenyamanan penumpang di transportasi umum. Kemudian untuk faktor keempat yaitu kondisi lalu lintas. Jalan lalu lintas di pusat kota Makassar itu cenderung lebih padat dibandingkan dengan kawasan suburban. Kepadatan kendaraan di pusat kota ini dapat mempengaruhi waktu tempuh dan kecepatan transportasi umum atau eh, kecepatan dari bus tersebut, sehingga mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai tujuan di kawasan. Jadi di kawasan suburban lalu lintas biasanya lebih lancar, sehingga transportasi umum itu mungkin lebih dapat beroperasi dengan lebih baik dan efisien. Dari keempat faktor tersebut, penting untuk kita ketahui bahwa perbedaan efektivitas transportasi umum dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Contohnya itu seperti infrastruktur, investasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian terdapat daftar pustaka di mana saya mengambil referensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.